Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan Juni tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Marilah Pemirsa yang terkasih. Sebuah undangan yang sangat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu undangan Allah yang berbunyi, marilah sejak awal hingga akhir Alkitab. Allah terus mengundang manusia yang berdosa untuk datang kepadanya, menerima kasih karunia-Nya, dan menikmati hubungan yang dipulihkan dengan Sang Pencipta. Pemirsa, undangan ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang selalu mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia, bahkan ketika manusia sering menjauh darinya karena dosa dan pemberontakan. Kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30 memperlihatkan Yesus yang mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya agar memperoleh kelegaan dan ketenangan jiwa. Pemirsa, Kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 3 menggambarkan undangan yang sama kepada mereka yang haus untuk datang dan menerima air kehidupan tanpa membayar apapun. Kitab Yohanes 6 ayat 44 menjelaskan bahwa Roh Kudus bekerja dalam hati manusia untuk menarik mereka kepada Kristus, sehingga mereka dapat menerima keselamatan yang telah disediakan Allah melalui semua ayat ini. Pemirsa, kita melihat bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia mencari Allah, melainkan hasil kasih Allah yang terus-menerus memanggil manusia untuk datang kepadanya. Saudara terkasih, undangan untuk datang kepada Yesus bukan hanya berlaku pada saat seseorang pertama kali menerima keselamatan, tetapi juga merupakan panggilan yang harus dijawab setiap hari sepanjang kehidupan orang percaya. Banyak orang berpikir bahwa datang kepada Kristus hanya berarti menerima baptisan atau mengambil keputusan mengikuti Tuhan pada suatu waktu tertentu dalam hidup mereka. Namun, saudara, Alkitab menunjukkan bahwa hubungan dengan Kristus adalah hubungan yang hidup dan terus bertumbuh setiap hari melalui doa, pembelajaran firman, dan penyerahan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Yesus mengundang umatnya untuk tinggal di dalam Dia sebagaimana ranting tinggal pada pokok anggur, sehingga mereka dapat terus menerima kehidupan rohani darinya. Saudara, ketika seseorang terus datang kepada Kristus, hatinya akan semakin dilembutkan, pikirannya semakin dibentuk oleh firman Tuhan, dan hidupnya semakin dipenuhi damai sejahtera surgawi dalam dunia yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan ketakutan. Hanya hubungan yang erat dengan Kristus yang dapat memberikan ketenangan yang sejati dan bertahan lama. Oleh karena itu, saudara, undangan marilah merupakan panggilan untuk hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Yesus sampai hari kedatangannya kembali. Bapak Ibu sekalian, satu janji yang sangat menguatkan dalam pelajaran ini adalah perkataan Yesus bahwa barang siapa datang kepadanya tidak akan pernah dibuang. Banyak orang hidup dengan perasaan tidak layak
karena menyadari kelemahan, kegagalan, dan dosa yang pernah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Bapak Ibu, iblis sering menggunakan perasaan bersalah tersebut untuk membuat manusia berpikir bahwa mereka tidak cukup baik untuk diterima oleh Allah. Namun, Injil mengajarkan bahwa keselamatan tidak diberikan berdasarkan kelayakan manusia, melainkan berdasarkan kasih karunia Kristus yang sempurna. Bapak Ibu, ketika seseorang datang kepada Yesus dengan iman yang tulus, ia diterima bukan karena jasa atau kebaikannya sendiri, tetapi karena pengorbanan Kristus yang telah membayar harga keselamatannya. Janji kebangkitan pada hari terakhir menjadi bukti bahwa kuasa Kristus jauh lebih besar daripada dosa, kelemahan, bahkan kematian itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, orang percaya dapat hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan yang telah memanggil mereka juga akan memelihara mereka sampai hari ketika Ia membangkitkan umat-Nya dalam kemuliaan. Pemirsa sekalian, undangan keselamatan tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri, tetapi harus diteruskan kepada orang lain. Kitab Wahyu 22 ayat 17 menggambarkan Roh Kudus dan pengantin perempuan bersama-sama berkata, "Marilah," dan kemudian setiap orang yang mendengar undangan itu dipanggil untuk menyampaikan undangan yang sama kepada orang lain. Pemirsa, ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menjadi alat Allah dalam mengajak manusia datang kepada Kristus. Dunia saat ini dipenuhi oleh banyak orang yang haus akan pengharapan, kasih, pengampunan, dan tujuan hidup yang sejati. Meskipun seringkali mereka mencarinya di tempat yang salah. Pemirsa, Allah ingin umat-Nya menjadi saluran kasih karunia yang membawa kabar keselamatan kepada mereka yang belum mengenalnya. Air kehidupan yang ditawarkan Kristus diberikan dengan cuma-cuma, sehingga tidak seorang pun terlalu miskin, terlalu berdosa, atau terlalu jauh dari Allah untuk menerima anugerah tersebut. Pemirsa, semakin kita memahami besarnya kasih yang telah kita terima, semakin besar pula kerinduan kita untuk mengundang orang lain menikmati keselamatan yang sama. Bapak Ibu kekasih, keindahan Injil. Injil terlihat dalam kenyataan bahwa semua janji keselamatan diberikan secara cuma-cuma melalui kasih karunia Allah. Tidak ada manusia yang mampu membeli keselamatan, memperoleh hidup kekal melalui usaha sendiri, atau mendapatkan penerimaan Allah melalui perbuatan baik semata. Bapak Ibu, keselamatan merupakan pemberian yang sempurna dari Allah kepada mereka yang bersedia menerima Kristus dengan iman. Namun ketika seseorang benar-benar menerima Kristus dan mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, hidupnya akan mengalami perubahan yang mendalam dan permanen. Bapak Ibu, kasih kepada Tuhan akan mengubah cara berpikir, cara berbicara, cara memperlakukan sesama, dan cara memandang masa depan. Perubahan tersebut bukan sekadar perubahan perilaku lahiriah, melainkan transformasi hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam. Dengan demikian Bapak Ibu, anugerah
yang diterima secara cuma-cuma menghasilkan kehidupan yang baru dan semakin mencerminkan karakter Kristus. Setiap hari, saudara, salah satu janji yang paling indah dalam Alkitab adalah janji Yesus bahwa Ia akan datang segera. Dari sudut pandang manusia, ribuan tahun mungkin tampak sebagai waktu yang sangat panjang, tetapi dari sudut pandang kekekalan dan pengalaman pribadi setiap orang, kedatangan Kristus sebenarnya sangat dekat, saudara. Ketika seseorang menutup mata dalam kematian, kesadaran berikutnya yang akan ia alami adalah suara Kristus yang memanggil umatnya keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Karena itu, kehidupan yang singkat ini seharusnya dijalani dengan mata yang terus tertuju kepada pengharapan akan kedatangan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa saat ini kita masih melihat dengan samar-samar seperti dalam cermin, tetapi suatu hari nanti kita akan melihat Yesus muka dengan muka. Pengharapan ini memberikan kekuatan untuk tetap setia ketika menghadapi pencobaan, kesulitan, dan penantian yang panjang. Oleh sebab itu, saudara, doa yang seharusnya terus hidup dalam hati setiap orang percaya adalah, Tuhan Yesus, datanglah segera, sambil memohon agar Allah memberikan iman yang teguh, iman yang bertahan sampai akhir, dan iman yang sepenuhnya berserah kepada Juru Selamat yang telah mati bagi kita dan yang akan segera datang kembali menjemput umatnya. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.